Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebagai orang Katolik, setiap kali kita berdoa, kita akan membukanya dengan tanda salib. Tanda yang mengungkapkan dengan sangat penuh dan dalam realita Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya akan membacakan satu perikop singkat dari kitab suci yang dengan sangat indah menggambarkan realita Allah Tritunggal itu. Dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah ini berbicara tentang kisah kemartiran Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja. Menjelang kematian Stefanus, digambarkan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus, menatap kemuliaan Allah, dan kita tahu Allah tidak pernah mampu kita lihat mata dengan mata, tetapi kita hanya bisa memandang kemuliaannya. Dan di samping Allah, dia melihat Yesus Kristus yang telah bangkit mulia berdiri. Perikop ini singkat, tetapi mengungkapkan dengan sangat padat realita Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Konsep Trinitas dalam Katolik itu adalah satu konsep yang sangat besar, sangat dalam, dan penuh misteri. Allah Tritunggal, satu kealahan tetapi tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, Allah Putra yang menebus, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan hidup kita sampai akhir zaman, supaya kita tetap selamat. Tiga pribadi Allah ini, tetapi hanya satu kealahannya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, tiga kepribadian, tetapi hanya satu keilahian. Satu, tetapi tiga, tiga, tetapi satu. Susah menemukan konsep atau gambaran yang bisa menjelaskan dengan sempurna realitas misteri Allah Tritunggal ini. Namun sebagai satu analogi sederhana dan singkat, kita bisa menggunakan matahari sebagai satu analogi sederhana, meskipun jauh dari sempurna, untuk menjelaskan realitas Allah Tritunggal itu, satu tetapi tiga. Kalau kita perhatikan matahari, ada matahari yang bersinar jauh di sana, dan sinarnya itu sampai di bumi ini. Sinar itu tidak pernah bisa kita raba atau pegang, tetapi hangatnya dan panasnya bisa kita rasakan untuk menghalaukan kegelapan, untuk menghalaukan kedinginan di tengah-tengah dunia ini. Matahari kita bisa gambarkan sebagai Allah yang jauh di sana, yang tidak pernah kita bisa sampai ke sana. Sementara sinarnya yang sampai ke dunia, seperti Yesus yang datang di dunia sebagai Sang Juru Selamat. Dan Roh Kudus tidak pernah kita bisa pandang, tetapi kita rasakan dalam kehidupan ini. Itulah tadi yang juga digambarkan dengan sangat indah dalam kitab suci. Stefanus penuh dengan Roh Kudus, memandang kemuliaan Allah dan melihat Yesus yang menampakkan diri. Allah Bapa, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allah Putra, dialah yang menebus kita. Dan Allah Roh Kudus, dialah yang menyertai perjalanan hidup kita sampai akhir zaman supaya kita selamat. Oleh karena itu, sebagai orang Katolik, kita selalu menandai diri kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang menciptakan saya, Allah Putra yang menebus saya, Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup saya ini sampai akhir zaman, supaya saya selamat. Dan kita tutup dengan kata amin. Artinya, saya percaya, saya terima dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati kita semua.
Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, turunkan namanya. Kristus Allah manusia, luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasihnya, luhurkan namanya.